Bagi teman-teman yang akan berkarir di dosen, nah mungkin dia akan bertanya bahwa selain kita mendapatkan gaji, dosen itu kita dapat apa lagi ya? Nah, tetap stay tune di channel saya akan bahas lebih dalam melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tunjangan-tunjangan yang biasanya diperoleh dosen. Ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen, biar tahu juga bahwa kira-kira kalau kita menjadi dosen itu selain kita mendapatkan gaji atau honorarium, itu kita dapat apa aja ya. Nah, pada video ini saya akan beritahu kira-kira selain gaji kita dapat apa aja ya, khusus untuk mereka-mereka yang akan berkarir sebagai dosen ya. Yang pertama itu adalah, tentunya di sini saya berbicara tentang tunjangan dosen ya. Yang pertama itu adalah tunjangan sertifikasi. Nah, tunjangan sertifikasi ini itu akan diperoleh setelah Bapak Ibu yang akan berkarir sebagai dosen itu, yang pertama dia sudah mendapatkan dulu jabatan fungsional minimal asisten ahli. Nah, kalau saya jelaskan apa itu lagi asisten ahli, panjang nih video, nggak akan selesai-selesai gitu ya. Pokoknya intinya mendapatkan dulu jabatan fungsional asisten ahli dulu. Nah, setelah dia mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli selama 2 tahun berikutnya itu, baru dia akan masuk di dalam kuota serdos, dan yang bersangkutan harus ikut tes sertifikasi kalau mau mendapatkan sertifikasi atau mau mendapatkan tunjangan. Jadi kalau sudah kita lulus sertifikasi ya, kita akan mendapatkan yang namanya sertifikasi dosen, dan setiap semester kita akan membuat pelaporan aktivitas kegiatan kita yang dikenal dengan LKD itu. Kemudian nanti kita akan mendapatkan sebagai reward ya dari sertifikasi itu dalam bentuk gaji ya, juga per bulan. Jadi ada gaji tambahan gitu, atau yang kita sebut mungkin kalau adik-adik mungkin menyebutnya adalah sertifikasi dosen, kalau di guru yang namanya sertifikasi guru ya gitu. Tapi lebih tepatnya, lebih trennya banyak orang menyebutnya adalah TPP sih kalau saya. Nah gitu, tunjangan profesi gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah tunjangan khusus. Jadi tunjangan khusus ini, tunjangan khusus sertifikasi yang dikhususkan ya, tunjangan khusus ya. Jadi diberikan kepada dosen yang diberi amanat atau tugas untuk mengabdi di sebuah daerah ya. Jadi dia mendapatkan tunjangan khusus. Jadi berdasarkan tunjangan khusus ini, satu gaji pokok, dan biasanya diterima selama mengabdi di daerah yang ditugaskan. Jadi misalnya dia menjadi pengawas di daerah tersebut. Ada loh dosen di kampus saya itu dia menjadi pengawas di daerah gitu ya. Saya juga tidak pernah menanyakan berapa sih bayaran yang diperoleh gitu, tapi setidaknya ya mungkin kurang lebih sama dengan tunjangan yang dia dapatkan sertifikasi guru gitu ya, mungkin besarannya gitu. Saya juga tidak pernah menanyakan, tetapi ya itu saya juga baru tahu, oh ternyata kita juga bisa ya, ternyata kita bekerja mengabdi di sebuah daerah gitu. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tunjangan kinerja ya. Nah, tunjangan kinerja ini, dosen yang mendapatkan tunjangan kinerja ini alias tukin ya. Kita menyebutnya tukin gitu. Nah, sesuai namanya, tunjangan ini diberikan sesuai dengan masing-masing kinerja masing-masing dari dosen tersebut ya. Bisa dilihat dari laporan BKD-nya ya, di mana laporan BKD ini yang dilakukan secara rutin per semester, yang dilaporkan ke Dikti ya, yang kini sudah dilakukan secara online melalui sister masing-masing di sister. Kemudian yang keempat itu adalah tunjangan kehormatan. Nah, kalau tunjangan kehormatan ini khusus bagi dosen-dosen yang sudah guru besar, ataupun yang kita sebut atau yang lebih banyak kita kenal sebagai profesor.
Nah, jadi tunjangan profesor itu jauh lebih tinggi dibandingkan tunjangan dosen-dosen yang tidak profesor. Kalau tidak salah itu 3 kali dari tunjangan dosen biasa. Artinya dosen yang tidak profesor. 3 kali itu. Jadi Anda bisa bayangkan aja itu kalau yang profesor yang banyak uangnya itu mereka-mereka itu ya. Kalau sudah tapi untuk menjadi profesor itu juga tidak mudah ya. Karena juga setelah dia menjadi profesor itu untuk mendapatkan tunjangan kehormatan juga itu ya lumayan berat lah bebannya. Lumayan berat bagi mereka yang merasa berat ya. Tapi kalau artinya begini, semua dosen itu pasti bermimpi untuk menjadi seorang profesor karena itu adalah tahta tertinggi bagi seorang dosen dan itu merupakan kehormatan yang paling tinggi bagi seorang dosen ya. Ketika kita sudah menjadi profesor karena keilmuan kita itu sudah banyak diakui di tingkat dunia gitu. Hanya semua dosen itu pasti bermimpi untuk menjadi profesor. Dan keren dong kalau nama kita itu ada di depannya prof gitu ya. Oke, yang berikutnya itu adalah tunjangan tugas tambahan. Nah, tunjangan tugas tambahan ini mereka-mereka yang ditugaskan ya. Ditugaskan misalnya sebagai rektor, sebagai wakil rektor, kemudian dekan, ya, kemudian wakil dekan itu adalah dosen-dosen dengan tugas tambahan. Jadi mereka juga mendapatkan mendapatkan honor tambahan ya. Honor tambahan berdasarkan berdasarkan dari tunjangannya, berdasarkan dari tugas tambahannya. Ya, tentunya kalau tugas tambahannya tingkatannya semakin tinggi, ya tentunya honor yang mereka dapatkan juga besar selain gaji ya, selain gaji. Jadi selain dari gajinya, coba Anda bayangkan ya. Gaji, kemudian tunjangan sertifikasi, kemudian ditambah tunjangan kehormatan bagi profesor, Anda juga yang tunjangan tugas tambahan. Itu kalau yang di lingkup universitas ya, artinya dia tidak mengabdi di daerah gitu. Beda lagi kalau sama yang mengabdi di daerah. Wah banyak banget itu yang mereka terima. Anda bisa bayangkan sendiri kira-kira berapa yang mereka mendapatkan gitu ya. Karena masing-masing dosen itu nominalnya beda-beda, tergantung dari tingkat kepangkatan masing-masing. Tingkat kepangkatan masing-masing itu misalnya asisten ahli berapa, kemudian lektor itu berapa, lektor kepala berapa, baru yang guru besar atau profesor itu jadi berdasarkan tingkatan ini. Tidak didasarkan kepada sama ini biasanya lamanya mengabdi gitu. Semakin lama mengabdi, semakin banyak juga yang dia terima. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.